Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah pertama di bumi. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, mari kita dengarkan. Dahulu kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ada matahari, bulan, dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menciptakan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan manusia pertama dari tanah liat dan memberikannya nama Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyimpannya dan pada saat itu belum ditiupkan ruh. Malaikat pun bertanya-tanya, "Apa itu?" Mereka merasa heran, sekaligus takut. Namun, iblis merasa lebih takut kepada Adam alaihissalam. Suatu hari, Allah Subhanahu wa taala menghembuskan ruh ke dalam badan Adam alaihissalam. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat, bukan untuk menyembahnya. Semua malaikat bersujud di hadapan Adam alaihissalam, kecuali iblis. Iblis berpikir bahwa dia lebih baik daripada Adam, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat. Iblis pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai hari kiamat. Iblis lalu sadar bahwa nanti di masa depan Allah Subhanahu wa taala akan melemparnya ke dalam api neraka. Maka dari itu, iblis pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa diberikan kelebihan untuk menggoda dan menyesatkan manusia sehingga bisa membawa manusia bersamanya ke neraka. Allah Subhanahu wa taala lalu memenuhi permintaan terakhir iblis tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jika manusia mengikuti iblis, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan manusia itu ke dalam api neraka bersama iblis. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia Al-Qur'an untuk mengajari manusia bagaimana tetap aman dari godaan serta tipu daya iblis. Kenapa iblis ingin menyesatkan manusia? Itu karena iblis menganggap bahwa kemunculan Nabi Adam alaihissalam telah menjadikan sifat jahat dari iblis muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang membuat iblis marah. Jadi, iblis ingin menggoda dan menyesatkan manusia hingga membawa mereka kekal dalam api neraka bersamanya. Nah, seiring berjalannya waktu, Adam alaihissalam pun merasa kesepian seorang diri di surga. Suatu hari, dia terbangun dari tidurnya dan melihat seorang wanita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk kirinya. Adam pun bertanya-tanya, "Kamu siapa?" "Seorang wanita," jawab Siti Hawa kepada Adam alaihissalam. "Mengapa kamu diciptakan?" tanya Adam alaihissalam. "Agar kamu dapat menemukan kedamaian dalam diriku," jawab Siti Hawa. Para malaikat pun berusaha untuk bertanya kepada Adam alaihissalam. "Wahai Adam, siapa namanya?" "Hawa." "Kenapa namanya Hawa?" "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Adam alaihissalam dan Hawa pun hidup bahagia di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi mereka izin untuk menikmati segala-galanya, kecuali satu pohon. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka, Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bahwa iblis adalah musuh terbesar manusia dan ingin agar Adam dan Hawa terusir dari surga. Adam dan Hawa mengerti bahwa mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon itu. Bertahun-tahun telah berlalu.
dan Adam alaihissalam hanyalah seorang manusia, dan manusia cenderung lupa. Maka iblis mengambil kelemahan Adam alaihissalam untuk tujuan liciknya. Hari demi hari, iblis berbisik kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang. Suatu hari, mereka lupa akan peringatan yang Allah berikan dan memutuskan untuk memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Setelah mereka memetik salah satu buah dan baru saja selesai makan, seketika saja mereka merasakan jantungnya berdebar dengan kencang karena dipenuhi dengan sakit, sedih, dan malu. Suasana di sekitarnya pun telah berubah, dan mereka menemukan bahwa mereka telah telanjang, sehingga terlihatlah aurat-auratnya. Mereka berdua lalu menutupi diri dengan dedaunan dari surga. Adam dan Hawa berada dalam masalah besar setelah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengeluarkan keduanya dari surga. Menurut pandangan sebagian ulama Islam, sepakat bahwa Adam alaihissalam turun di Gunung Safa dan Hawa turun di Gunung Marwah. Setelah diturunkan ke bumi, Adam alaihissalam tahu bahwa dia harus berjuang hidup di bumi. Adam alaihissalam harus melindungi dirinya dan keluarganya dengan pakaian agar tidak kedinginan maupun kepanasan, serta melindungi diri dari binatang buas, kelaparan, dan lainnya. Akhirnya, kehidupan baru mereka telah dimulai di bumi. Sampai akhirnya Siti Hawa mengandung dan melahirkan sepasang anak kembar. Kemudian diberi nama Qabil dan saudara perempuannya. Kemudian mereka memiliki anak kembar lagi, diberi nama Habil dan saudara perempuannya. Keluarga Nabi Adam alaihissalam menikmati berkah yang melimpah berupa buah-buahan dari bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya kemudian tumbuh menjadi dewasa dan sehat. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang gembala. Ketika mereka cukup umur untuk menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada Adam alaihissalam bahwa setiap anak laki-laki harus menikahi wanita dari saudara kembar mereka yang lain. Itu berarti Habil harus menikahi saudara kembar Qabil dan begitupun sebaliknya. Namun, ternyata Qabil menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri. Adam alaihissalam pun merasa berada dalam kesulitan. Maka dia berdoa dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan bahwa setiap anak harus mempersembahkan kurban dan barang siapa persembahannya diterima, maka dia akan memiliki hak untuk memilih dan menentukan menikah dengan perempuan yang dia mau. Lalu keduanya siap untuk berkorban. Habil menawarkan hewan terbaiknya untuk disembelih, sedangkan Qabil menawarkan hasil panen yang terburuk. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan tidak menerima pengorbanan Qabil karena ketidaktaatannya. Hal ini membuat Qabil marah. Dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuknya menikahi saudara perempuannya yang cantik. Kesombongan Qabil membawanya ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Qabil berencana untuk membunuh Habil. Suatu hari, Habil terlambat pulang ke rumah. Karena khawatir, maka Adam alaihissalam mengirim Qabil untuk melihat apa yang terjadi. Qabil merasa mendapat kesempatan untuk menganiaya saudaranya sendiri. Dia kemudian memukul saudaranya dengan batu sampai Habil terbunuh. Ini adalah pembunuhan dan kematian pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Iblis sekali lagi menyesatkan manusia. Begitulah awal kejahatan bermula di muka bumi. Karena Habil adalah orang pertama yang wafat di bumi, Qabil tidak tahu harus berbuat apa.
Qabil membawa tubuh Habil di punggungnya dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mencoba untuk menyembunyikan mayat Habil. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikirimkanlah dua burung gagak yang berkelahi, dan salah satu burungnya mati. Burung pemenang kemudian menggunakan paruh dan cakarnya untuk menggali lubang di tanah dan menguburkannya. Seketika Qabil mempunyai ide untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Qabil menguburkan saudaranya yang juga merupakan penguburan pertama pada manusia. Setelah kejadian itu, Qabil pun kemudian menemui Adam alaihissalam seolah tidak terjadi apa-apa. Adam alaihissalam kemudian bertanya kepada Qabil tentang keberadaan Habil. Tetapi Qabil menyangkal dan berkata bahwa dia tidak berjumpa dengan Habil. Namun setelah itu, Adam alaihissalam mengetahui bahwa Habil sudah wafat. Adam alaihissalam dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Ia merasa bersalah karena kehilangan kedua putranya. Yang satu wafat, dan satu lagi telah tergoda oleh tipu daya iblis. Beliau kemudian berdoa untuk anak-anaknya, menasehati dan menceritakan kisah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanggil mereka untuk beriman kepadanya. Adam alaihissalam juga memberitahu tentang keberadaan iblis dan memperingatkan mereka untuk menjauhi godaan iblis. Adam alaihissalam mengingatkan mereka bagaimana iblis menggoda Qabil untuk membunuh saudaranya Habil. Tahun demi tahun berlalu, Adam alaihissalam pun menjadi tua dan memiliki banyak anak di bumi. Sebelum kematiannya, dia memberitahu kepada semua anaknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan manusia sendirian di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim para nabi dan rasul untuk membimbing para manusia. Para nabi dan rasul ini akan memiliki nama, sifat, dan mukjizat yang berbeda. Tetapi mereka akan bersatu dalam satu hal, yaitu panggilan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tak lama berselang, lalu malaikat pun mencabut nyawa Adam alaihissalam. Anak-anaknya berdoa untuk Adam alaihissalam dan menguburnya. Itulah akhir cerita kita untuk hari ini. Semoga kisah Nabi Adam alaihissalam akan menambah keimanan kita ya. Insya Allah, lain kali kita akan menikmati kisah para nabi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.